Sudah kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama membaca alhamdulillah, kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Mohon maaf pembukaannya saya pendekin saja supaya waktunya efektif. Selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi kita tentang hati-hati bermuamalah. Sekali lagi saya disclaimer dulu. Jadi yang kita pelajari hari ini bukan prinsip-prinsip fikih muamalah ya, tapi ini adalah kaidah usuliyahnya yang ada di dalam Al-Qur'an tentang hukum dasarnya. Tentang hukum dasarnya bahwa kita tidak boleh melakukan hal ini dalam bermuamalah. Bermuamalah bukan cuma bisnis, bukan cuma dagang, tapi juga bergaul. Bergaul dengan sesama makhluknya Allah. Ya. Baik itu manusia, baik itu binatang maupun tanaman, lingkungan. Itu semua perintah Allah harus dijaga. Perintah Allah semua harus dijaga, harus dipatuhi. Dan berikutnya, insya Allah pekan lalu kita sampai di sini. Janganlah merugikan hak-hak orang lain. Pekan lalu. Jadi dalam bermuamalah kita beraktivitas yang bersinggungan dengan makhluk lain, dengan manusia lain, kita tidak boleh merugikan hak-hak orang lain sedikit pun. Ya. Dan kemarin kita sempat membahas tentang bagaimana kita di lampu merah saja. Pada saat jatah kita merah, lalu kita masuk memaksa lewat. Sehingga jatah orang lain yang hijau jadi tersendat gara-gara kita, itu juga termasuk merugikan orang lain. Buktinya apa? Buktinya pada saat itu terjadi, banyak dari mereka yang marah melampiaskan kekesalannya dengan ngomong-ngomong kasar, dengan ngomong-ngomong yang nggak enak didengar. Kadang-kadang kata-kata binatang dan lain-lain. Bahkan yang lebih parah lagi dari itu. Dan itu bukti kalau mereka kan merasa terganggu dengan perilaku kita. Dan ingat, kita yang menyebabkan dia jadi melakukan dosa. Karena begitu dia memaki kita dengan bahasa yang buruk, kan jadi dosa. Yang bikin kita. Artinya konsep kodok dan kodar berlaku di sini. Konsep kodok dan kodar berlaku apa? Bahwa kita yang menyebabkan dia melakukan kodarnya, gitu ya. Kita menjadi kodok buat dia, gitu. Kita yang menjadi penyebab buat dia untuk melakukan dosa. Ini yang harus kita pahami bahwa wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Ya, jangan tolong-menolong dalam kebaikan dan dosa. Berarti kita menolong dia, mendorong dia untuk melakukan satu hal yang dosa. Dan kalau kita pahami konsepnya, kita akan kena balasannya juga. Makanya berjuanglah untuk tidak merugikan orang lain dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Berjuanglah untuk tidak merugikan orang lain. Dan kita akan maju berikutnya, yaitu di surat Al-A'raf ayat 56. Nah, di surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufaw wa tama'a. Jangan berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki sama Allah. Jadi ini perintah Allah untuk bermuamalah dengan lingkungan, jangan merusak. Jangan merusak. Hari ini
Kita melihat dengan jelas dengan mata dan kepala kita sendiri bahwa demi kepentingan bisnis, demi kepentingan untung, demi kepentingan kapitalisme, lingkungan dirusak. Ada yang merusak hutan, sehingga jangankan manusia, jangankan kita, gajah, orang hutan, semuanya kehilangan tempat ya untuk tinggal. Padahal mereka semua kan mendapat hak yang sama dari sisi Allah. Ya. Tapi demi keuntungan kita mengabaikan itu semua, kita rusak hutannya, sampai makhluk lain yang punya hak untuk tinggal di hutan itu kehilangan tempat sekarang. Jadi janganlah kita merusak lingkungan. Nah, ujung ayatnya ini loh yang perlu digarisbawahi. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang muhsinin. Kalau sahabat-sahabat dengar, ingat ya, ayah bunda sekalian, ingat dulu zaman saya kecil, zaman saya SD, waktu mondok, waktu di pesantren selalu dijelaskan iman, Islam, ihsan. Iman adalah akarnya, Islam adalah batang dan daunnya, ihsan adalah buahnya. Berarti kalau muhsinin orang yang memberikan buah, gitu ya. Sekarang logikanya, kalau pohon rambutan berbuah, siapa yang makan buahnya? Apakah si pohon rambutan itu sendiri? Tidak mungkin ya. Kalau pohon rambutan berbuah, yang makan siapa ya? Bisa kelelawar, bisa kera, bisa kita manusia. Betul nggak Pak? Ya kan? Pohon itu kalau berbuah, buah yang makan orang lain, pihak lain. Nah, manusia kalau sudah muhsinin, berarti dia memberikan buah, yang buahnya itu dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya kita kalau baca Quran selalu wa aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah adalah proses memperbaiki diri. Kita upgrade diri jadi orang soleh. Makanya ada level, oh dia orang soleh. Nah, itulah kebaikan yang melekat hasil sholat kita kepada Allah. Jadi soleh. Tapi zakat itu adalah kebermanfaatan. Itulah ihsan, muhsinin. Makanya sepaket orang yang sholat harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Harus memberikan manfaat. Nggak punya uang, ya jangan, kan manfaat itu nggak melulu uang, bisa pikiran, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa senyum, bisa doa, ya kan? Kalau ayah bunda ingat ada hadis qudsi yang Allah bilang turunkan azab kepada satu kampung. Lalu malaikat begitu mau menurunkan azab, ya karena perintah Allah kan dia disuruh mau turunin tuh. Lalu dia lihat ada seorang soleh yang sedang berdoa, sedang sujud kepada Allah. Malaikat ini kembali kepada Allah dan bilang, ya Allah, di sana ada orang yang sedang bersujud. Lalu Allah bilang, mulailah azab dari dia. Coba. Kenapa orang itu malah diazab sama Allah? Karena dia soleh untuk dirinya sendiri, tidak jadi muhsinin. Kita semua harus jadi muhsinin. Dan ingat satu hadis lagi yang sudah dibahas ramai sekali di TikTok, ya. Di TikTok, di Instagram, dan lain-lain. Kita masuk surga bukan karena amal soleh kita, tapi karena rahmat Allah. Betul ya? Tapi bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Harus jadi muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan muhsinin. Jadi teman-teman semua, ayah bunda sekalian, soleh tidak cukup. Harus jadi muhsinin. Soleh tidak cukup ya. Artinya bukan tidak bermanfaat, tidak cukup. Soleh itu untuk diri sendiri. Untuk umat, untuk masyarakat harus jadi muhsinin. Harus jadi orang yang bermanfaat. Makanya Eko Surau pengen bermanfaat, ngebangun Eko Surau, ngajarin ngaji, bikin kajian dan lain-lain. Majelis Al-Firqah pengen bermanfaat, bikin kajian dan lain-lain. Pengen bermanfaat lagi dengan cara bikin sedekah sumur, sedekah air, beasiswa buat sekolah, teman-teman penghafal Quran di Palestina dan lain-lain. Itu adalah pengen jadi muslim, bukan cuma sekedar soleh. Kalau kita cuma soleh untuk diri sendiri, sholat sendiri, puasa buat sendiri, siap-siap Allah marah sama yang kayak gitu. Dan ini ada satu kisah menarik ya, yaitu kisah kaum Ila di Palestina. Kisah kaum Ila di Palestina itu dijelaskan Allah di surat Al-A'raf mulai dari 163 sampai dengan 167. Silakan Pak Ardian kalau mau dibuka ayatnya. Surat 7 ayat 163 mulainya, Pak.
163 ya, Ustaz. 163. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang. Itu 167. 163-nya, Pak. Oh, 163. dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Nah, ini dia. Ini kisah tentang Bani Israel yang tinggal di Palestina. Dia itu ada syariatnya, apa syariatnya itu tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu. Tidak boleh berbisnis di hari Sabtu. Syariat ini sekarang jadi gereja Advent. Gereja Advent hari ke-7. Makanya mereka yang beragama Kristen Advent itu mereka tidak berbisnis di hari Sabtu. Kenapa? Karena mereka pakai syariatnya Bani Israel yang ini. Hari Sabtu tidak boleh berbisnis. Nah, begitu perintah Allahnya turun kepada mereka, jangan mengambil ikan di hari Sabtu. Maka warga Bani Israel itu terpecah menjadi 3. Ya, satu yang taat tapi taat untuk diri sendiri. 2, taat tapi memperingati mereka-mereka yang melanggar. 3, yang melanggar. Melanggarnya dengan cara mereka pasang jebakan di hari Jumat malam, diambilnya hari Ahad pagi. Jadi mereka beralasan gitu ya. Kan saya nggak ngambilnya hari Sabtu, saya kan ngambilnya hari Ahad. Saya kan naruh jebakannya bukan hari Sabtu, tapi hari Jumat. Gitu. Padahal itu adalah memanipulasi lah, bermain kata lah ibaratnya. Memutarbalikan lah gitu, mencari alibi lah. Lalu umat tuh terpecah jadi 3. Nah, orang yang taat ini ada 2 jenis nih. Satu yang taat untuk diri sendiri, yang kedua taat tapi untuk juga memperingatkan orang lain. Nah, sekarang lanjut ayat 164 ya Pak Ardian. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Nah, lanjut Pak Ardian. Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Nah, kelompok yang taat sama perintah Allah tapi hanya untuk dirinya sendiri, ini nanya sama yang taat kepada perintah Allah dan menasehati orang yang ingkar. Ya, yang ini nanya, ngapain sih nasihatin orang yang sudah pasti diajak Allah? Tapi ini jawaban istimewa yang harus kita pegang. Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Supaya kita punya alasan lepas tanggung jawab. Wala'allahum yattaqun, dan agar mereka juga bertakwa. Ini alasannya. Lalu begitu mereka mengabaikan peringatan ini, lihat ayat 165-nya Pak Ardian. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Nah, lihat Pak, begitu mereka mengabaikan peringatan, diselamatkanlah yang mencegah yanhauna anis yang mencegah kemungkaran ya. Diulang lagi Pak, sedikit lagi pelan-pelan. Ayat 165-nya. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim sebelumnya, mundur sedikit. Kami selamatkan. Maka kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Nah, sebabkan mereka selalu berbuat fasik. Nah, yang diselamatkan adalah yang melarang, ya, yang melarang. Yang diazab mereka yang berbuat fasik dan yang soleh untuk dirinya sendiri. Jadi kita ini harus jadi muhsinin. Kalau mau masuk surga harus jadi muhsinin. Apa? Bermanfaat buat orang lain. Tidak cukup soleh untuk diri sendiri.
Kalau soleh saja nggak cukup, apalagi nggak soleh, kan begitu ya? Ya, kalau soleh aja nggak cukup, apalagi nggak soleh. Nah, kalau sudah soleh hari ini, sudah hafal Quran, sudah sholat tepat waktu, sudah puasa, sudah tahajud, sudah baca Quran, dan lain-lain, naikin levelnya, jadi muhsinin, menebarkan manfaat kemana-mana. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, inilah fungsinya, salah satunya adalah jadi muhsinin dengan cara menjaga lingkungan, jangan merusak lingkungan. Ada pohon iseng tulis, Indra Love. Wah, siapa? Kan dulu begitu ya, Pak. Ya kan? Pohonnya diukir-ukir gitu pakai pakai terus ditulis kan, pakai paku loh. Faas Mahmud Love siapa gitu. Itu kan merusak. Tuh, pohon itu kan nanti akan bersaksi, Allah saya disakiti sama dia. Gitu. Beda kalau dia nyadap karet dirukai lalu karetnya netes, itu kan memang manfaatnya diambil begitu memang caranya. Tapi kalau kita nyoret-nyoret ditulis Indra Love siapa gitu ya, itu kan bukan mengambil manfaat tapi merusak ya. Gitu. Oke ya, inilah salah satunya konsep, jangan merusak lingkungan, jangan merusak alam, jangan merusak bumi yang sudah dijaga sama Allah. Berikutnya tuh, berbagi dengan makhluk lain. Nabi Soleh, ya. Nabi Soleh itu mukjizatnya seekor sapi yang keluar dari batu, ya. Jadi kalau ayah bunda Allah itu, ya, Allah itu menciptakan makhluk tanpa orang tua itu bukan cuma Nabi Adam, ya, bukan cuma Nabi Adam dan juga bukan cuma Hawa, ya. Ada lagi yang diciptakan sama Allah tanpa orang tua. Siapa? Yang pertama adalah ularnya Nabi Musa. Ular Nabi Musa itu diciptakan tanpa orang tua, dari tongkat. Tongkat berubah jadi ular. Yang kedua, yang berikutnya adalah untanya Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh ini keluarnya dari batu, bukan dari perut induknya. Ya, gitu. Jadi bukan cuma Nabi Adam yang diciptakan tanpa ayah dan bunda, tapi juga ada unta, ada ular. Gitu. Ya. Jadi unta diberikan kepada Nabi Soleh untuk kaumnya, kaum Madian. Ya, kaum Madian itu bisnisnya dulu adalah kebun yang indah-indah, perkebunan. Lalu diciptakanlah unta, ya. Ini lihat petunjuknya. Hadhihi naqatullahi lakum. Ayata fazaruha ta'kul fi ardillah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah ya, untuk kamu sebagai mukjizat. Inilah unta betina. Ya. Sebagai mukjizat dari Allah nih. Biarkan dia makan di bumi. Jangan diganggu. Artinya apa? Biar hidup berdampingan. Kaum Madian itu bisnisnya kebun. Mereka punya perkebunan. Nah, kalau unta makan, kebun yang dimakan, daunnya yang dimakan. Mereka berpikir jadi rusak nih pohon-pohon saya. Ya. Kalau dulu bukan cuma daun, tapi juga air. Karena air kan zaman itu di Arab tuh kan kering ya, kering. Makanya kalau kita baca surat Al-Qamar, surat Al-Qamar ayat 28, surat 54 ayat 28. Jadi perintah Allahnya apa? Di surat Al-Qamar ayat 28 tentang untanya Nabi Soleh. Surat 54 ayat 28. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Nah, ya, ini adalah ayat tentang kisah Nabi Soleh. Allah sudah menentukan wa nabbihum annal ma'a ismatum bainahum. Air itu dipakai bersama-sama dengan kalian gitu. Manusia boleh pakai, unta boleh pakai. Artinya bukan cuma buat orang doang.
Jadi kalau hari ini di depan rumah kita ada kucing, kucing juga punya hak untuk minum. Kalau kita punya sumur, kita gali sumur, ada kucing nggak bisa minum, kasih. Karena kucing juga punya hak. Toh kita ngegali sumur, meskipun biaya galinya biaya kita, tapi airnya bukan punya kita. Betul nggak? Ya kan? Meskipun Pak Ardian gali sumur, sekali gali itu 50 juta, Pak, keluar airnya. Airnya bukan punya Pak Ardian, airnya punya Allah. Ya kan? Jadi kucing tetap punya hak untuk minum air dari situ. Sama seperti unta nih. Wanabbihum annal ma'a qismatun bainahum, dan kabarkanlah kepada mereka. Nabbihum, beritakanlah kepada mereka, annal ma'a, sesungguhnya air tersebut qismatum, dibagi-bagi, bainahum, di antara kamu. Jadi orang, unta, pohon berhak pakai air yang sama. Kullu sirbin muhtadar. Kullu sirbin muhtadar. Semua, kullu itu artinya setiap. Ya, setiap makhluk hidup punya hak untuk minum. Ya, semua makhluk hidup punya hak untuk minum, bukan cuma orang. Hari ini lihat coba. Hari ini orang hutan nggak punya tempat untuk tinggal karena hutannya habis diterabas. Saya kalau baca berita tentang hutan dibakar, lalu sampai unta mati kebakar gitu ya. Ada anak orang hutan yang lari ke pinggir desa karena habis. Itu sedih sekali ya, sedih sekali. Dan qadarullah, dengan izin Allah, hari ini saya ketemu sama seseorang yang dulu pernah bekerja di perkebunan, dan dia bilang begini ya, biaya membuka hutan untuk jadi lahan dengan cara dibakar itu jauh lebih murah dibandingkan dengan membuka lahan dengan cara ditebangin satu-satu. Meskipun ditambah biaya hukumnya. Coba bayangkan. Ngebakar hutan kan ada resiko pidana. Ngebakar hutan untuk membuka lahan ditambah dengan resiko pidananya itu jauh lebih murah dibanding dengan membuka lahan dengan cara ditebang satu persatu. Sementara kalau dibakar, wah itu ya ular, ya katak, ya orang hutan kan ikut mati semua itu kebakar. Jadi unta saja, Nabi Soleh itu diutus salah satunya adalah supaya orang-orang yang berbisnis dengan menggunakan tanahnya Allah, dengan menggunakan bumi dalam bentuk perkebunan, berbagi sama makhluk lain. Jangan dikuasain sendiri. Makhluk lain juga punya hak untuk hidup di situ. Ya, hari ini orang ayah bunda yang bisnisnya perkebunan, jangan sampai menghilangkan hak ular untuk mencari kodok. Ya. Jangan menghilangkan hak binatang lain. Makanya anak zaman sekarang mungkin nggak pernah tahu lagi tuh binatang-binatang. Ya, kalau nggak ke kebun binatang nggak bakalan tahu mungkin. Saya udah nggak pernah lagi ketemu apa itu Pak, makhluk yang ada menyalahnya lampunya tuh, apa namanya tuh? Kunang-kunang, Ustaz. Kunang-kunang. Udah nggak pernah lihat kunang-kunang ya Pak. Anak sekarang saya tanya kunang-kunang nggak tahu. Anak saya nggak tahu kunang-kunang. Dulu ada kunang-kunang deh. Kalau malam dia nyala terang, jadi kita bisa lihat. Ah, kunang-kunang kayak apa? Nggak tahu, dia belum pernah lihat sekarang. Sudah hilang sekarang. Nggak tahu sih kalau di daerah Malang, daerah Surabaya masih ada apa enggak? Kayaknya juga nggak ada sih kayaknya. Dulu saya lihat di sawah-sawah tuh, Ustaz. Nah, di sawah-sawah, kalau masih ada sawah kan, sawahnya sekarang sudah jadi jalan tol. Alhamdulillah. Gitu. Sebagian tidak semua ya. Gitu. Jadi ada satu hal muamalah yang harus kita jaga, apa itu? Berbagi dengan makhluk lain. Izinkan mereka hidup berdampingan dengan kita. Itu gajah di Lampung tidak akan datang ke kampung kalau tempatnya tidak digusur. Ya, itu gajah nggak akan nyerang ke dalam perkampungan kalau tempat tinggal mereka tidak diganggu. Selanjutnya, nah ini dia nih, muamalah yang sering salah ditanggapi oleh kita. Ya, hutang itu muamalah yang ujungnya adalah sedekah. Jadi jangan pernah berpikir minjemin uang orang dengan harapan harus kembali. Ya,
secara umum hutang pasti kembali. Kalau tidak kembali di dunia, kembali di akhirat. Karena mutlak harus dibayar. Nah, kita yang memberikan pinjaman berarti kita yang memberikan piutang. Mentalnya adalah mental sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisar. Jika yang berhutang itu dalam kesulitan, berilah kemudahan. Berilah kemudahan sampai dia mampu membayar. Sampai mampu melunaskan. Makanya sekarang lihat bagaimana jahatnya riba yang dilakukan oleh bank, oleh pinjol. Ya, begitu mereka pinjam disuruh bayar lebih banyak, itu riba. Mereka tidak bayar, dihina, dicaci maki, dipermalukan. Padahal ayatnya mudahkan. Berapa ayat yang sudah mereka langgar tuh coba. Ayat ribanya dilanggar, ayat memudahkannya dilanggar. Ya kan? Ini kan zolim luar biasa. Dan kita nggak boleh duduk sama orang-orang yang melanggar ayat-ayat Allah. Perintahnya kan begitu. Surat An-Nisa ayat 140. Surat 4 ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatullahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Ya. Silakan. Ayat 40 Ustaz. Ya, 140. 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Ya. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Nah, sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. nah, lihat. Kalau kita melihat orang yang mengolok-olok ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, jangan duduk sama mereka. Kalau kita duduk sama mereka, kita sama dengan mereka, meskipun kita tidak melakukannya. Nah, ini yang mengerikannya itu adalah Allah akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di dalam neraka jahanam. Ya, lihat coba. Hutang itu ujungnya sedekah. Jadi ayah bunda sekalian, kalau ada orang yang datang ke ayah bunda mau pinjam uang, Pak, pinjam uang dong. Oke. Yang ada di kepala kita mentalnya, oke, saya mau sedekah berapa? Kan gitu aja sebetulnya. Kalau dia mau pinjam uang 10 juta dan Bapak hanya sanggup bersedekah 1 juta, ya kasih 1 juta aja. Sehingga kalau nanti dia nggak mengembalikan, dia nggak bayar, kita sudah siap sedekah. Sudah siap sedekah. Ya kan, benar Pak? Kenapa? Kalau kita kasih 10 juta, lalu dia nggak ngembaliin, kitanya jadi pusing, marah-marah. Itu pahalanya hilang semua, Pak. Pahala sedekahnya hilang semua. Sementara di surga itu, di pintu surga, yang nomor 1 urutannya adalah mereka yang memberikan pinjaman. Mereka yang memberikan pinjaman yang mana? Yang memudahkan kalau yang dipinjami tidak mampu bayar. Tidak mampu ya, bukan tidak mau bayar. Bedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Kalau tidak mau bayar, inilah orang yang harus diperangi, orang zalim namanya. Tapi kalau orang tidak mampu kan beda. Makanya harus ditabayun. Saya melakukan hal ini. Kalau saya ada yang minjem uang, saya akan nanya, akan hitung. Oke, saya punya uang berapa? Oh, saya punya uang cuma 500.000. Ada yang minjem 1 juta. Nggak cukup kan? Tapi saya siap sedekah 100.000 atau 150.000, ya kasihkan saja. Jadi begitu saya kasihkan 150.000 nih, ada uangnya 150 nih, kamu 850 cari lagi di tempat lain. Itu sudah mentalnya mental sedekah. Kalau nanti dia nggak melunaskan, dia nggak mampu bayar, ya saya siap sedekah. Karena ayatnya gitu, wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu sedekahkan itu lebih baik bagimu. Ya. Jadi yang namanya minjemin duit ujungnya sedekah. Apalagi ada orang yang datang mau usaha, tapi modalnya pinjem. Ini kan salah. Ini salah loh, Pak. Mau bisnis itu syirkah. Ini muamalah yang ada untung ruginya. Sementara pinjaman itu akadnya ta'awun, tolong menolong. Jadi kalau kita mau bisnis, ini akadnya syirkah. Kalau pinjam, akadnya ta'awun, tolong menolong. Kan 2 hal yang berbeda. Tolong saya dong buat syirkah. Ini nggak ketemu. Jadi kalau hari ini ayah bunda mau bisnis, pakainya syirkah, jangan pakai ta'awun, jangan pakai tolong menolong. Makanya
tidak benar bersirkah, berbisnis dengan dana pinjaman, tidak benar. Tidak benar. Kalaupun yang meminjami itu bukan bank, adalah personal yang nggak pakai bunga, tetap seharusnya jangan minjam, tapi syirkah. Syirkah. Kenapa? Karena pinjaman pasti harus diganti. Kalau syirkah belum tentu untung, betul nggak? Nggak mungkin menjamin yang pasti dengan sesuatu yang tidak pasti, nggak mungkin, nggak boleh, itu hukumnya, gharar namanya. Menjamin sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti. Ya kan? Pinjaman itu pasti harus diganti, pasti mutlak, nggak bisa diganti di dunia, ganti di akhirat. Nggak bisa diganti dengan uang, ganti dengan amal, dengan pahala atau dengan dosa. Pahala kita diambil dia atau dosa dia diambil kita, itu hutang. Tapi usaha, syirkah, bisnis itu tidak pasti. Ada nggak usaha yang pasti untung? Nggak ada. Makanya tidak boleh menjamin sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti, nggak boleh. Ini namanya gharar. Makanya ayah bunda kalau mau bisnis meskipun cuma dagang nasi uduk gitu, jangan pakai modal pinjam, ajak syirkah saja. Kali kita syirkah yuk jualan toge goreng, ya kan? Karena saya lihat fotonya tuh jualan toge goreng, ternyata cuma pencitraan ternyata ya, ya kan? Pak Ali kita jualan toge goreng yuk, saya pinjam modalnya 10 juta, jangan pinjam, syirkah aja. Saya bisa masaknya Pak Ali, saya punya gerobaknya, saya punya tempatnya, tapi nggak ada modalnya. Gimana kalau Bapak yang modalin? Nanti hasil untungnya kita bagi hasil. Berapa persen? Bapak sepakatnya berapa? 40-60 dari hasil. Itu yang benar, itu syirkah. Artinya apa? Dua-dua sama-sama menanggung resiko. Kalau syirkah dengan modal hutang, Pak Ali Sadikin tidak nanggung resiko. Makanya dia juga nggak boleh dapat untung. Kalau ngambil untung dari hutang, riba. Gitu. Ya. Kalau modelnya syirkah, Pak Ali berhak dapat untung, tapi dia juga berhak punya resiko kan? Kalau nggak balik modalnya, rugi, dagangnya ya hilang. Yang ngerjain beresiko tidak dapat uang, habis waktu, tenaga. Yang modalin uang beresiko kehilangan uang, sama-sama resiko. Itu baru benar. Dan hari ini ada orang yang lebih lucu lagi, Pak. Syirkah, Pak Ali modalin, nanti bagi hasilnya berapa persen? 10% dari modal. Nah, ini kan lagi kacau lagi, Pak. Kacau lagi tuh. Mana ada bagi hasil tapi dari modal, namanya aja bagi hasil. Nanti saya kasih 10% dari 10 juta modal Bapak ya. Itu kan berarti 10% dari modal, bukan 10% dari hasil. Ya kan? Nah, di mana-mana harusnya dihitung dulu hasilnya berapa, dikurangi biayanya. Nah, itulah hasil bersih. Berapa persen itu dari hasil bersihnya? Ini pernah ada Pak, orang Jakarta Timur mengajukan pinjaman ke saya waktu itu. Saya lagi jadi kepanjangan tangan seorang muhsinin yang dengan izin Allah lagi punya uang yang dia mau bagi-bagi buat nolongin ke orang-orang korban riba yang mau usaha. Jadi cari Indra katanya, kalau ada yang mau saya siap modalin waktu itu ya, sebelum corona, sebelum covid, sebelum dia kolaps juga akhirnya dengan izin Allah. Setelah covid ya Allah uji dia juga dengan kolaps gitu. Sekarang saya ketemu sih sudah sejahtera lagi, tapi belum membuka pintu seperti itu lagi. Nah, jadi begitu ada orang yang ngajuin, dia bilang saya pinjam mau jual bebek goreng di mana Jalan Raya Bogor, jualnya di situ. Modalnya 30 juta. Terus saya bilang, nanti bagi hasilnya gimana Bu? Nanti dikasih 10% dari 30 juta rutin, berarti 3 juta sebulan. Saya bilang ini salah Bu, salah. Nggak begitu caranya. Ini riba namanya. Yang namanya bagi hasil, Ibu dagang dulu. Begitu dagang, hasilnya jadi berapa, dihitung 1 bulan. 1 bulan, untungnya bagi berapa? Bagi 60-40, 60 buat pengelola, 40 buat yang modalin, itu baru bagi hasil. Sekarang bayangkan, Pak, kalau 30 juta, cuma dikasih 10% per bulan, dari 10 juta, dari 30 juta, kan berarti cuma 3 juta. Sementara omset dagangnya omsetnya sehari bisa 3 juta. Berarti kalau anggap untungnya 50%, berarti 1,5 juta. 1,5 juta kali 30 hari, 45 juta. Ya, 1,5 juta kali 30 hari, 45 juta. 45 juta, kalau 10%-nya saja sudah 4,5 juta. Kan kalau syirkah dengan cara yang benar,
duitnya banyak kan, lebih banyak gitu. Bukan cuma 10% kali 30 juta. Bukan cuma 3 juta. Tapi bisa lebih banyak. Kalau 20% berarti lebih banyak lagi. Dan ini adalah cara berhitung yang benar untuk usaha. Jangan pakai cara yang salah. Channelnya beda. Channelnya usaha itu adalah akadnya sirkah. Hutang akadnya ta'awun. Jangan sirkah dengan akad ta'awun, nggak ketemu. Makanya lihat aja orang yang bisnis dengan modal bank, tinggal nunggu saja hancurnya. Silakan Pak Ardian baca surat Al-Baqarah ayat 276. Dua ratus enam enam. 276. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan. Bukan, itu 270, Pak. 276. Oh, 276. Oh, maaf, yang Bapak baca 270. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya tuh. Allah menghancurkan riba. Tapi baca Arabnya deh, Pak. Menghancurkannya pakai mahaqo, yamhaqullah. Apa artinya yamhaqullah dalam bahasa Indonesia? Mahaqo itu artinya ditumbuhkan baru dihancurkan. Ya, mahaqo itu artinya bukan dihancurkan di awal, tapi ditumbuhkan baru dihancurkan. Makanya orang yang berbisnis dengan uang riba tumbuh dulu, merasa aman kok, beres kok, buktinya bisnisnya jalan kok. Begitu sudah besar baru dihancurkan, jeger. Yamhaqullahnya begitu artinya. Makanya kalau hari ini ada orang yang berbisnis dengan uang riba, tinggal nunggu. Nanti kalau udah gede dihancurin. Dulu kalau ayah bunda ingat ya, ada lembaga kursus yang terkenal banget dan banyak cabangnya. Dulu apa namanya saya lupa. Dan orangnya itu ngisi kajian, ngisi apa, motivator. Berhutang itu mulia. Makanya dia buka cabang tuh banyak sekali. Tapi begitu dihancurkan sama Allah, jeger, habis semua. Sekarang orangnya jangan ngeriba. Saya kenal orang itu tuh. Cuma nama lembaga kursusnya saya lupa. Ya, nggak usah disebut juga lah, jadi gibah ya, nggak usah disebut. Tapi ini jadi pelajaran aja. Dulu zaman itu ya, ada lembaga kursus yang di mana-mana banyak namanya. Dan orangnya menawarkan orang-orang lain, kalau nggak punya modal pinjam aja dulu sama bank. Karena berhutang itu mulia. Nah, wah itu disebut tuh. Sekarang udah nggak ada ya Pak. Tinggal berapa lah sekarang, kalau ada pun tinggal berapa ya. Itu yang punyanya dulu. Dulu itu pakai uang bank. Sekarang dia melarang pakai uang bank. Jadi jangan berbisnis dengan uang hutang, karena hutang pasti, bisnis tidak pasti. Dilarang menjamin sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti. Nggak mungkin. Makanya kalau saya datang ke Pak Ali dan misalnya, Pak Haji, saya pinjam duit dong, 15 juta. Terus Pak Haji nanya, nanti bayarnya gimana? Saya sih belum punya apa-apa, Pak. Belum tahu juga dapat bayaran, bisa ngegantinya dari mana. Kira-kira Pak Haji mau ngasih pinjam nggak? Ya nggak bisa kan? Kalau ditanya uangnya buat apa, buat makan, buat beli motor, apalagi buat konsumsi kayak gitu kan. Saya mau jalan-jalan Pak Haji ke Singapura, saya mau umroh lah, anggaplah mau umroh. Saya mau umroh Pak Haji, sekarang umroh itu 35 juta, saya pinjam uang 35 juta ya. Terus ditanya rencana kembaliinnya gimana? Ya belum tahu sih Pak Haji. Mudah-mudahan aja ada rezekinya buat ngebalikin kan. Ini kan menjamin yang pasti dengan yang tidak pasti kan. Kira-kira Pak Haji mau minjemin nggak? Mau nggak Pak Ardian minjemin dengan cara gitu? Kagak ya Pak. Ya kalian mau lah, nggak boleh. Memang akadnya nggak boleh. Secara muamalah tidak boleh menjamin yang pasti dengan sesuatu yang tidak pasti. Makanya hari ini jangan berbisnis dengan uang hutang, ajak sirkah. Kalau Bapak mau meminjamkan uang, di kepalanya adalah sedekah. Saya punya teman itu ya di komunitas tanpa riba. Ini orang-orang soleh. Orang mau minjem berapapun dia kasih. Dia kasih. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, dia telepon-teleponin tuh orang yang berhutang. Mas, utang antum lunas ya. Mas, utang antum lunas ya. Itu bulan Ramadan, Pak. Coba bayangin.
Ini kan orang pinter kan ya. Dan dia memang sudah siap sedekah. Siap sedekah. Bahkan waktu itu ada sampai dia jual Innova Venturer dia. Pertama kali keluar Innova Venturer diesel. Harganya dia beli 435 juta. Ada orang butuh, dia jual tuh, dia jual mobilnya. Begitu jalan, ada orang lain yang minjam. Begitu bulan Ramadan, lunas ya utangnya ya Mas. Coba bayangkan. Sampai sekarang saya nggak ngelihat dia susah. Meskipun kemarin naik mobil, sekarang naik motor, besok bisa naik mobil lagi, besok naik motor, saya nggak lihat dia susah, biasa saja, hidup santai aja. Ya, jadi yang namanya ada orang berhutang, lihat di kepala kita tuh mentalnya sedekah. Saya mau sedekah berapa ya? Sehingga kalau dia tidak mampu bayar, ya sudah kita sedekahkan saja. Karena ayatnya gitu, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisar. Jika yang berhutang punya kesulitan, maka mudahkan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kamu sedekahkan itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau saja kamu tahu. Ya, tapi dua hal. Dua hal. Pertama, hutang itu adalah urusan iman. Sedekah itu orang yang orang sedekah itu urusan iman. Ya, bukan urusan akal. Kalau ayah bunda siap bersedekah berapapun dan imannya sudah di level yang luar biasa ya, silahkan. Ada orang datang minjem uang 10 juta mau kasih silahkan. Nanti urusannya kan urusannya dengan Allah. Tapi kalau kita belum mampu seperti itu, dihitung saja. Ada orang yang datang pengen minjem uang 10 juta, berhitung saja. Oh ya, saya sanggupnya ngasih berapa ya? Oh, saya sanggupnya cuma 500.000. Ya sudah, pinjamnya aja 500.000. Maaf Mas, kalau 10 juta saya nggak punya, tapi ini ada 500.000, silahkan pakai. Ganti kalau sudah mampu. Dah, selesai. Atau diakatkan dari awal, mohon maaf ya Mas, saya tidak nagih-nagih supaya Masnya nyaman. Saya nggak nagih-nagih di depan, bukan nggak mau nagih. Karena sunahnya kan nagih 3 kali ya. 3 kali nagih. Tapi kita bisa akatkan, mohon maaf saya nggak nagih ya. Supaya Mas tenang, nyaman. Pokoknya begitu ada uang, kapanpun silakan bayar. Semangat kita kalau dia nggak bayar, nggak mampu, ya kita sedekah. Silakan berhitung. Kalau memang belum mampu bersedekah dengan level iman seperti yang kasus pertama. Jadi saya suka menyarankan itu aja lah, nggak usah bingung-bingung. Ya. Oke, jadi hutang ujungnya sedekah. Jadi kalau hari ini ada yang datang mau berhutang, langsung di kepala kita siap sedekah berapa. Gitu ya. Pak Ali Sadikin mau sedekah ke saya berapa, Pak? Baik, lanjut ya. Nah, kita dalam bermuamalah harus dicatat. Harus dicatat. Ya, surat Al-Baqarah yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ya. 282 ya. 282. Ini perintahnya harus dicatat, ada saksi. Kalau perlu ayat 283 pakai jaminan. Jadi yang namanya ngambil jaminan itu boleh. Perintahnya di surat Al-Baqarah ayat 283. Ya. Pencatatannya di 282, kalau butuh jaminan di 283. Tapi kalau kita saling percaya tetap boleh. Di 283 tuh fa'in amina ba'dukum ba'dun fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kalau saling percaya silakan, nggak dicatat boleh, nggak pakai jaminan boleh. Tapi bertakwalah kepada Allah. Itu perintahnya. Takutlah sama Allah. Ya, ini muamalah. Silakan. Muamalah mau hutang 10 perak juga catat, kecuali mau diikhlaskan. Ya, ini bentar lagi Ramadan. Dicatatlah kira-kira mau ngiklasin berapa. Pak Ali mau ngiklasin berapa, Pak? Supaya saya pinjam duluan. Ini modus namanya ya. Ini modus namanya. Oke, gitu ya. Catat dan ambil jaminan. Tapi jaminan diambil tidak boleh dipakai ya. Jadi misalnya kalau saya minjem uang, motornya jadi pinjaman, jadi jaminan, motornya tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Karena itu jaminan. Kalau apalagi kalau hari ini yang lebih parah lagi, orang punya tanah, tanahnya digadaikan, ya, tanahnya digadaikan sama saya misalnya. Orang punya tanah 500 meter, digadaikan ke saya, 10 juta, saya gadaikan, saya kasih uangnya. Nah, uang itu tanahnya kan jadi milik saya tuh sementara. Lalu saya tanemin sawah, itu haram, nggak boleh.
Kenapa? Karena itu barang jaminan, nggak boleh diapa-apain. Tidak boleh diapa-apain. Kecuali kalau jaminannya kuda. Kuda harus dirawat, harus dikasih makan. Saya kasih kuda saya ke Pak Ali, saya gading kuda ya 20 juta. Otomatis Pak Ali terima, dan Pak Ali punya kewajiban untuk ngasih makan kuda kan. Kuda itu kalau nggak dikasih makan Pak, mati. Nah, karena Pak Ali harus ngasih makan kuda, mutlak harus ngasih makan kuda, Pak Ali boleh memanfaatkan kuda tersebut. Lah, motor kan harus dipanasin. Motor kalau nggak dipanasin nggak akan mati. Bedanya motor dengan kuda. Ya kan? Motor kan harus dipanasin, siapa bilang? Nggak dipanasin juga nggak apa-apa. Ada nggak motor yang nggak dipanasin 2 bulan terus dia mati, nggak bisa jalan sama sekali? Nggak ada. Beda, jadi jangan samakan kuda dengan motor. Meskipun motor juga punya potensi rusak kalau tidak dipanasin, tapi tetap beda. Gitu, beda perilakunya. Jadi jangan samakan kuda dengan motor. Meskipun dulu pakai kuda, sekarang pakai motor. Dulu pakai onta, sekarang pakai mobil kan gitu ya. Kambing dulu pakai kambing, sekarang pakai sepeda. Kan perubahannya begitu Pak. Kambing jadi sepeda, unta jadi kuda jadi motor, unta jadi mobil kan. Karena harga unta kan lebih mahal daripada kuda. Oke, lanjut berikutnya. Nah, inilah saat yang tepat untuk bermuamalah. Fa'idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Silakan kalau sudah selesai sholat. Makanya waktu yang cocok, waktu yang tepat untuk berangkat kerja kapan? Setelah selesai sholat. Kalau berangkatnya jam 6 pagi, ya setelah sholat subuh. Kalau berangkatnya jam 8, setelah duha. Berangkatnya jam 10, ya duha dulu, baru berangkat. Kalau berangkatnya jam 12, jam 1, ya sholat zuhur dulu. Ya, kalau yang berangkatnya malam, karena shift malam, ya selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya. Ini perintah Allah, fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Selesai sholat, silakan bertebaran. Dan selama bertebaran, wazkurullaha katsiran. Selama bertebaran yang diingat Allah sering-sering. Jangan ngingetin yang lain-lain. Begitu dagang, pada saat nggak ada pembeli, ingatnya Allah, astagfirullahaladzim, atau ngaji, dan lain-lain. Jangan belum ada pedagang yang diingetin, aduh baru laku 5, modalnya sekian, nanti gimana ini? Ya kan hari ini kan yang dipikirin itu. Perintah Allahnya adalah wazkurullaha katsiran. Ingat Allah banyak-banyak. Saya ingat banget itu di BSD, ada mall kebakaran. Selesai kebakaran, setelah kering dan lain-lain, ternyata ada satu kios utuh yang tidak terbakar. Ya, setelah dicek ternyata yang jaga kios itu kalau nggak ada pedagang, nggak ada pembeli, dia baca Quran. Rutin begitu. Allah yang jaga, bayangkan. Bisnisnya Allah yang tumbuhkan. Bisnisnya juga Allah yang jaga. Surat 6 ayat 102. Allah yang menciptakan, Allah juga yang jaga. Ya. Jadi hari ini yang kerja kantoran, yang masih berdagang, bertebaranlah setelah selesai sholat. Dan silakan baca surat Al-Ma'arij ayat 23, Pak. Surat 70 ayat 23. Baca Arabnya ya, Pak. Sudah, Pak? Surat 70 ayat 23. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Nah, baca Arabnya deh, Pak. Wallazina Walladzinahum bukan maksud. Allazina ala sholatihim daimun. Alladzina ala sholatihim, alladzinahum ala sholatihim daimun. Daimun, lihat Pak. Daimun itu artinya bukan sudah selesai, bukan.
Daimun itu artinya tidak berhenti-berhenti. Tidak berhenti-berhenti. Makanan di surga itu turunnya daimun. Artinya apa? Nggak berhenti-berhenti. Ya. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu adalah orang yang sholatnya nggak pernah berhenti-berhenti. Jadi sholat nggak berhenti-berhenti gimana maksudnya? Sholat asar terus sholat asar gitu. Ya bukan sholat ritualnya. Kan ritual sholat itu cuma 4 rakaat sholat asar. Tapi selesai sholat asar, tetap hubungan ke Allahnya nggak berhenti-berhenti. Makanya saya nggak pernah bilang sudah sholat. Saya terus sholat. Karena sholat itu nggak bisa selesai. Tidak bisa sudah. Kita kalau ngomongnya sudah, saya sudah makan. Maka akal kita akan menerima, sudah, makannya sudah selesai. Gitu. Sehingga saya nggak makan lagi sekarang, karena sudah selesai. Saya ganti bahasa sudah dengan saya akan terus sholat. Karena yang namanya sholat dalam bahasa Quran adalah daimun. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu mereka yang sholatnya terus-menerus. Dilakukan terus-menerus. Selesai sholat zuhur, apa yang dilakukan berikutnya? Menjaga sholatnya kepada Allah. Menjaga hubungannya sama Allah. Nggak pernah putus. Ini namanya daimun. Ya, jangan berhenti sholat. Nah, selesai faiza qudiyati sholat, setelah melakukan ritual sholat, silakan bertebaran. Tapi supaya hubungan sama Allahnya nggak putus, wazkurullah kasih. Ingatlah Allah banyak-banyak. Ini adalah proses menjaga hubungan sama Allah. Sholat tuh. Masih sholat kita. Jadi meskipun naik motor, kita masih sholat. Apa? Jaga hubungan sama Allah. Kalau ayah bunda naik motor sambil zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba dia nyalip dengan cara yang nggak menyenangkan, nggak mungkin keluar kata-kata kotor dari mulut kita. Betul nggak Pak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita lagi zikir. Inna sholatak tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat kita akan mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Perbuatan keji dan munkar. Ya. Tapi kalau sholat kita putus, selesai sholat zuhur, kita nggak nginget Allah. Begitu naik motor, diserobot orang untuk keluarnya macam-macam. Gitu. Ya. Jadi yang namanya muamalah, berinteraksi dengan masyarakat, dimulai selesai sholat. Dan banyak-banyak ingat Allah. Berikutnya, ini kisah Nabi Sulaiman. Maaf, ini surat Toha ayat 131. Nanti setelah ini kita lihat kisah Nabi Sulaiman. Ya. Perintah Allah di ayat 131 surat Toha ini kisah pribadi saya, Pak. Ya. Ini awal-awal nih, mohon maaf teman-teman di Eko Surau, saya harus cerita kisah ini. Awal-awal saya gabung sama teman-teman Eko Surau, lalu mulai diajak meeting, ketemu orang-orang besar. Ada Pak Firdaus, ini direktur utama Telkom Property. Meetingnya di mana Hotel Hyatt, ya, diajak makan di Hotel Hyatt, makan di restoran besar. Lalu sempat diajak ketemu sama Dirut yang ngebangun apa itu? Saya lupa. Pak Sutopo, direktur utamanya apa? Ketemunya di hotel di Pondok Indah. Sempet satu hari saya terlena, wah enak ya hidup seperti mereka ya, makan mahal mampu bayar gitu kan, hidup enak gitu. Nah ada satu hari pada saat saya mulai kepikiran kenikmatan hidup yang mereka dapati, saya murojaah surat Toha, berhenti sampai 130, tidak maju-maju karena 131-nya nggak dapat clue-nya apa ya depannya, sampai mikir ya Allah ada apa ya, ya Allah ada apa ya. Saya baca ayat 130-nya, saya baca ayat 131-nya. Nah, ayat 131 ini adalah posisi saya hari itu. Saya lagi melihat kenikmatan hidup yang ada di sekitar saya. Ya, ada Bu Hesti, ada Pak Firdaus, ada Pak Sutopo, ada Pak Beni yang dengan izin Allah hari itu sudah, ya menurut saya kehidupannya jauh lebih baik dibanding saya. Dan saya sempat memandang mereka, wah, padahal Allah bilang janganlah sekali-kali. Artinya kalau janganlah sekali-kali, sekali aja nggak boleh, Pak, benar? Janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa orang dari kamu. Saya hari itu menunjukkan pandangan saya ke mereka, wah enak ya, enak. Padahal perintah Allahnya jangan sekali-kali. Hari itu saya murojaah surat Toha 130 sampai 130. Dari ayat 1 sampai 130 lancar. Begitu mau masuk ke 131, hilang clue-nya, nggak dapat. Akhirnya saya buka ayatnya,
baca. Saya langsung merenung, oh ini mungkin saya. Kenapa? Karena saya sempat terlena, betul. Terlena, enak ya ngelihat. Dia bayangin Pak, diajak meeting di hotel yang minumnya saja satu botol harganya 100.000. Air putih loh itu. Jadi begitu saya pesan minuman, bayarnya 150.000 dengan teks. Cuma air putih. Mereknya apa ya? Pana apa itu? Pokoknya botol gitu dah. Aqua Pana yang dari Italia ya. Saya sempat berada di sini sekali, tapi bukan berarti salah ya, enggak ya. Maksud saya ini kan perintah Allahnya jangan memandang ke situ. Jangan memandang ke situ. Bukan berarti yang sudah kaya, yang dapat kenikmatan salah. Bukan. Bukan mereka yang salah. Saya yang salah karena saya mengarahkan pandangan ke situ. Ya sudah, itu nikmatnya mereka. Kamu nikmati kenikmatanmu gitu aja urusannya sebetulnya. Mereka yang dapat kenikmatan silakan, kita yang nggak dapat ya bersyukur saja, selesai gitu loh. Maksudnya Allah tuh begitu sebetulnya. Sudah. Jangan gara-gara kita ngelihat itu kita jadi nggak bersyukur sama yang kita dapat. Kan biasanya begitu, Pak. Begitu kita ngelihat oh dia enaknya bisa makan di restoran, saya yang cuma makan di warteg jadinya duh, saya emang nggak bisa makan di situ, cuma di warteg dulu, warteg lagi, kan jadi nggak bersyukur. Benar nggak, Pak? Ya kan? Masya Allah, pernah dengan izin Allah kejadian kayak gini dan Allah tegur di situ. Bayangkan, Pak, Murojaah 135 ayat, surat Toha itu 135 ayat, sampai 130 lancar, 5 ayat terakhir mentok. Begitu ini dibaca, baru muncul lagi tuh selesai. Dengan izin Allah kayak begitu. Ya. Jadi hari ini yang bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat, jangan tujukan pandangan kepada mereka-mereka yang hari ini Allah berikan kelapangan rezeki. Jangan. Ya. Perintah Allahnya begitu, jangan. Bersyukur saja dengan apa yang kita punya, insya Allah kita juga bisa dapat kok, jangan khawatir. Makanya kalau baca surat An-Nisa ayat 42 ya. Surat 4 ayat 42. Wala tatamannau, betul enggak? Ustaz pas. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Eh, 41 ya? Wala tatamannau surat apa? 32. Surat An-Nisa ayat 32, maaf. Coba silakan. Surat 4 ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Terus, Pak, silakan lanjutin. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dia poinnya. Kita nggak boleh iri sama rezeki mereka. Tapi kalau kita mau, minta aja. Kan Allah bilang itu, was'alullahu min fadli. Minta saja sama Allah. Nggak perlu ngiri, gitu. Nah, kalau kita mengarahkan pandangan ke mereka, ada peluang kita ngiri. Padahal nggak perlu ngiri. Kata Allah, nggak perlu ngiri. Minta saja kepadaku. Wala tatamannau, kata Allah. Was'alullahu min fadli. Minta saja kepada Allah. Jadi kalau memang kita butuh yang kayak gitu, ya minta saja sama Allah. Nggak perlu ngiri. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah, ini kisah pribadi saya. Makanya setelah itu ayat ini nancep di kepala. Direct surat 30 ayat 131. Nancep di kepala, masuk ke hati. Oke. Caranya Allah ngajarin saya tuh begitu ternyata. Innallaha ni'imma ya'idzukum. Surat An-Nisa ayat 58. Allah lah sebaik-baik pemberi pengajaran. Ya. Tapi di garis bawahi, bukan mereka yang hidupnya nyaman itu yang salah, bukan. Mereka dapat rezeki. Mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang Allah kasih kepada mereka. Itu urusan mereka. Urusan kita adalah bersyukur dengan apa yang kita punya. Kalau kita memandang mereka terlalu dalam, takutnya kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu aja yang kita khawatirkan. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kisah Nabi Sulaiman. Oh, Masya Allah. Sudah. Ininya freeze. Nah. Oke, kita lihat surat Sot ayat 30 sampai 35. Silakan. Surat Sot itu surat
38. Surah 39. 38 mana ya? Surah 38. Dari 30 itu. Mulai dari 30 biar komplit baca. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Nah, stop dulu Pak ya. Kita lihat pembukaannya, prolognya dari Allah. Kepada Nabi Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba. Ya, innahu ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Artinya bagus banget kan? Soleh banget gitu loh, benar gak? Ya, ini orang baik banget ya. Makanya jelas nabi juga kan, Nabi Sulaiman kan seorang nabi. Ya. Coba lihat, seorang nabi saja kalau ternyata terlena dengan urusan dunia, lihat apa yang Allah kasih sama dia. Ayat 31 ya, silakan. Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Nah, satu sore, cuma sore doang, habis asar. Habis asar Nabi Sulaiman mengagumi kuda-kudanya, Berarti kan mengagumi dunia kan? Kalau dulu kuda, Pak. Kalau sekarang mungkin mengagumi mobil-mobilnya. Dia usap-usap mobilnya, dia lap-lapin mobilnya kan sesuatu sore. Ya, ayat 32-nya, Pak, baca. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik. Kuda tadi ya, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Bacanya agak yang salah, ada yang salah. Yang membuat aku tersibukkan dari ingat kepada Allah. Betul lah. Ya kan? Ayatnya begitu kan? Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Sesungguhnya aku menyukai keindahan, menyukai segala sesuatu yang baik, yang justru membuat aku tersibukkan dari seharusnya mengingat Allah. Coba lihat. Nabi Sulaiman saja satu sore menikmati indahnya kuda-kuda sampai dia lupa mengingat Allah. Padahal cuma sebentar, antara sore sampai matahari terbenam. Sebentar doang. Sebentar saja. Kita banyak nggak yang udah lagi ngikut ngelapin mobil, ikut touring bahkan ya, atau jalan rame-rame itu apa namanya? Touring ya. Sampai lupa ingat Allah. Bahkan ada yang sholatnya ditunda karena lagi touring, nanggung, ntar aja di sana. Lihat, apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, ayat 23. Masih, lanjutin Pak, 33-34. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Ini kan lagi mengagumi, diusap-usap, dilap-lap. Ya kayak kita punya mobil, dilap-lap gitu ya. Punya motor dilap-lap. Ya. Apa yang Allah kasih di ayat 34? Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Ya, tuh. Nabi Sulaiman hanya lalai mengingat Allah antara sore asar sampai matahari terbenam, sampai menjelang maghrib. Dia lalai mengingat Allah karena menikmati keindahan dunia, yaitu kuda yang dia punya. Allah bikin dia sakit di singgasananya. Coba lihat. Ini kan kata-kata luar biasa ya. Sakit di singgasananya. Kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya. Kursinya kursi singgasananya, kursi rajanya dia. Sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Artinya apa, Pak? Allah mau nunjukin dia punya kekuasaan. Kekuasaannya nggak bisa menyembuhkan dia. Coba bayangkan. Kalau hari ini ada orang yang sakit dan dia kaya, Allah bisa bikin dia sakit di atas saldonya. Saldonya nggak bisa bikin dia sembuh meskipun dia bisa bayar dokter yang mahal. Ini kan sebetulnya Allah mau nunjukin kayak gitu tuh. Ya kan? Nabi Sulaiman dibikin sakit di atas singgasananya. Yang singgasananya nggak bisa bikin sembuhin dia, nggak. Makanya sembuhnya dengan apa? Dia bertobat. Kemudian dia bertobat. Itulah pintu sembuhnya dia.
wasilah sembuhnya dia itu adalah taubat. Ya. Jadi kita semua bisa sakit. Wasilah sembuh itu mulai dengan taubat. Setelah itu silakan ikhtiar. Ada yang ikhtiar bekam, ada yang ikhtiar ke dokter. Tapi pintu sembuhnya adalah taubat. Makanya silakan baca di surat 10 ayat 3, Pak. Surat 10 ayat 3. Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Sudah ketemu? Surat 10, Pak Ardian. Kok hilang? Ustaz Faas boleh? Ada? Boleh. Oke. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian bersemayam di atas Mars untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu pelajaran? Tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan kecuali setelah izinnya. Nah, ya kan? Ma min syafi'in illa min ba'di izni. Ya ayah bunda semua, kalau kita sakit tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan, tidak ada kesembuhan kecuali atas izin Allah. Meskipun kita punya jabatan tinggi, meskipun kita punya harta yang banyak, kalau tidak ada izin Allah, tidak akan bisa sembuh. Kita pernah lihat kan orang kaya yang duitnya banyak, dokter kemana-mana nggak sembuh juga, nggak sembuh juga. Ini alhamdulillah dengan izin Allah tahun 2019, tahun 2018. Ibu saya kena stroke setengah badan. Tapi saya mundur dulu cerita. Ibu saya itu tahun 2010 pernah kena stroke. Tangan kanannya cuma nggak bisa pegang sendok. Tidak bisa pegang sendok. Tapi masih bisa jalan, normal, ngomong normal. Cuma tangan nggak bisa megang sendok. Jadi kalau makan, dia megang sendok itu berjuangnya keras kan. Tahun 2010 saya belum tobat. Saya masih kerja di bidang riba dan judi. Lalu dengan kekuatan harta yang saya punya, saya bawa ibu saya berobat kemana-mana. Alhamdulillah tuh habis puluhan juta nggak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Ya. Lalu tahun 2017 saya tobat dari riba, meninggalkan semua bisnis riba, bisnis judi, beralih menjadi berjuang untuk jadi orang baik, mulai menghafalkan Quran, belajar Quran dan lain-lain. 2018 diuji sama Allah. Ibu saya stroke setengah badan. Dan hanya bisa tergeletak di tempat itu. Tapi Masya Allah, inilah keajaibannya Allah. Yang cuma megang sendok, puluhan juta tidak sembuh. Yang setengah badan, sembuh hanya dengan 85.000 rupiah. Jadi pada saat ibu saya kena stroke, kami panggil dokter. Dokter datang ke rumah, bayarnya cuma 85.000. Setelah itu, ibu saya kita terapi. Qadarullah dengan izin Allah, saya punya alat pijat yang buat di mobil tuh. Ya, jadi kalau kita dudukin bawahnya getar, punggung sama leher tuh dia mijit, sama bibi saya punya alat pijit kaki. Jadi ibu kami gendong, kami dudukkan, kita pegangin ya. Jadi punggung, leher sama pantat dan pahanya itu dipijit, kakinya nginjek alat pijat, goyang-goyang itu, muter-muter, getar-getar itu. 40 hari ibu saya bisa makan, bisa jalan, bisa ngomong. 40 hari. Hanya bayar 85.000. Bandingkan dengan pada saat saya punya duit banyak, hanya megang sendok, puluhan juta nggak sembuh. Ya, ini kan kalau dipikirin pakai akal nggak masuk akal. Dan ini real kejadian saya sendiri. Dan waktu itu saya ngomong sama kakak saya, ini Masya Allah. Ini bukti kalau uang halal itu mendatangkan keberkahan gitu. Dulu puluhan juta uang haram, nggak sembuh ibu saya. Sekarang uang halal 85.000 sembuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ibu saya masih hidup waktu itu sampai tahun 2019, setahun. Jadi setelah stroke-nya sembuh masih hidup sampai tahun 2019. Lalu baru meninggal dunia menjelang bulan Ramadan hari Jumat, alhamdulillah. Siang persis setelah sholat Jumat meninggal. Ya, jadi saya dengan izin Allah melihat tuh kekuasaan bagaimana Allah bisa menyembuhkan meskipun nggak punya uang. Yang puluhan juta nggak sembuh, padahal penyakitnya lebih ringan. Yang 85.000 sembuh, padahal penyakitnya lebih berat. Ya.
Jadi jangan pernah bersandar kepada saldo, jangan pernah bersandar kepada dokter. Tenanglah, kita punya duit, bisa dokter mahal, bayar dokter mahal. Bisa. Jangan. Ya, ini kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saja yang Nabi sudah dijamin masuk surga, terlena sama dunia sebentar, Allah bikin dia sakit di singgasana. Selanjutnya, jangan banyak kepengen. Ini kan kepengen ya. Ya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna. Rasul atau nabi kalau punya kepengen, punya keinginan, alqas syaitanu fi umniyatihi, maka setan memasukkan godaan ke dalam keinginan itu, ketika keinginan itu. Oh, berarti saya nggak boleh beli sesuatu dong? Boleh, silakan aja. Makanya bedakan antara keinginan sama kebutuhan. Itu bedakan. Hari ini banyak orang yang tidak mampu membedakan kebutuhan dengan keinginan. Saya butuh motor. Saya pernah nih ngisi kajian. Terus jamaah saya nanya, Ustaz, saya butuh motor. Boleh nggak beli motor? Silakan, beli saja. Namanya butuh. Emang buat apa, Mas? Buat nganterin anak saya sekolah. Emang anaknya umur berapa? Anak saya TK. Oh ya sudah, Mas, beli saja buat nganterin anak sekolah. TK pakai motor enak. Jadi kalau macet aman. Nggak terlalu repot. Enggak, Bu, silakan. Nah, lalu begitu dia punya uang beli, kajian berikutnya dia datang bawa motor yang harganya 60 juta, Pak. Apa tuh? X-Max kalau nggak salah ya, yang gede. Ya kan? Begitu datang kajian saya bilang, "Loh, motornya ini sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan?" Malu deh. Karena yang awalnya butuh bergeser jadi keinginan. Karena yang namanya kebutuhan motor untuk ngantar anak sekolah, motor yang harganya 13, 15, 20 juta cukup nggak? Cukup kan cuma buat ngantar anak sekolah. Kenapa harus X-Max yang harganya 60 juta? Saya bilang hati-hati dengan keinginan. Hari ini ada orang yang butuh rumah, silakan beli. Tapi apa iya harus ada kolam renangnya? Ya kan? Apa iya yang kamarnya harus 8? Apa iya yang luasnya harus 1000 meter? Hari ini kita butuh makan. Iya, betul. Silakan kita butuh makan. Tapi apa iya harus di restoran yang mewah? Yang makannya harus reservasi? Yang makannya harus pakai jas? Kan belum, enggak harus gitu. Silakan. Mampukan diri kita untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Selanjutnya. Nah, jangan lupa bayar zakatnya. Kalau punya harta, bayar zakatnya. Karena zakat itulah yang sebetulnya melipat gandakan. Bunga, riba, kalau kita tabungin uang kita dengan harapan dapat bunganya, bunga itu tidak melipat gandakan. Allah yang bilang sendiri. Ya, ini ayat surat Rum ayat 39. Kalau baca dari awal, ini ada riba. Ayat tentang riba, surat 30 ayat 39. Agar manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Justru apa yang kamu zakatkan, apapun zakat yang kamu berikan untuk memperoleh keriduan dari Allah, berarti merekalah orang yang melipat gandakan. Nah, jadi teman-teman semua hari ini daripada duitnya diandepin aja di deposito supaya dapat tambahan dari bunga, lebih baik diinvestasikan di emas dan dizakatkan. Karena zakat itu melipat gandakan. Saya menyarankan ayah bunda semua daripada taruh di deposito, mendingan beli emas batangan. Emas batangan. Ini ada postingan ya. Postingan dari orang yang pernah berhitung. Tahun 2010 dia umroh. Umroh tahun 2010 sudah 28 juta. 19 juta nggak ada ya maksudnya. 2010 dia umroh 24 juta. Waktu 2010 harga emas itu 300-400 ribuan. Oke, jadi kalau 24 juta 24 juta dibagi 400 ribu. Itu setara dengan 60 gram emas.
60 gram emas. Jadi tahun 2010 naik umroh itu dia butuh jual 60 gram emas. Sekarang bandingkan. Umroh sekarang 30 juta. Harga emas sekarang 800.000 dibagi 800.000. Sekarang umroh hanya butuh 37,5 gram. Jadi umroh biayanya naik apa turun? Naik apa turun kira-kira? Turun ya kalau pakai emas. Kenapa? Karena tahun 2010 butuh 60 gram emas, tahun 2023 butuh 37 gram setengah. Makanya daripada ditaruh di deposito, mendingan beliin emas batangan. Dan emas batangan dari zaman Rasulullah sampai sekarang, harganya nggak pernah turun. Tidak pernah turun. Ya. Ini udah ada, saya mempelajari postingan orang. Iya juga, betul. Saya cari. Silakan cari deh. Harga emas tahun 2010 berapa rata-rata? Emas, tapi bukan emas perhiasan ya. Bukan emas 27, emas 22, bukan. Tapi emas logam mulia yang 99 ke 99. Ya. Jadi hari ini daripada nyimpen di bank dapat bunga, mendingan beliin emas lalu disedekahkan, dizakatkan. Orang yang tidak bayar zakat adalah orang yang musyrik. Ini bahayanya. Surat Fusilat ayat 5 dan 6. Wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Siapa? Alladzina la yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum kafir. Siapa orang musyrik? Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan ingkar terhadap kehidupan akhirat. Ya. Jadi yang nggak bayar zakat itu dihukuminya musyrik. Terakhir, kalau mau bermuamalah, mulai dulu. Wa qul malu fasayarallah. Katakanlah, kerja saja dulu. Baru nanti dilihat Allah, dilihat orang Rasulnya, dan baru dilihat orang beriman. Makanya kami, teman-teman di Eko Surau, bekerja aja dulu. Untuk tempat di Jagakarsa, dikelola aja dulu. Nanti juga Allah datangkan. Allah datangkan orang-orang beriman yang akan bantu ngebangun masjidnya. Hari ini lagi proses IMB. Ya. IMB-nya selesai, baru akan dibangun. Uangnya sudah ada apa belum? Setahu saya sih belum cukup. Tapi apakah kita nunggu cukup baru mau bangun? Nggak bisa. Bergerak saja dulu. Bergerak saja dulu. Setelah bergerak, baru Allah datangkan. Baru Allah lihat, baru Rasul melihat, dan baru orang-orang beriman untuk melihat. Wa qul malu fasayarallahu amalakum. Bekerja saja dulu, baru nanti Allah datangkan. Jadi hari ini yang mau muamalah, ya mulai saja dulu. Jangan nunggu modal dulu. Mulai saja dulu. Memulainya dengan cara apa? Ya bisa silaturahmi dulu, bisa riset dulu. Kan mau dagang kan riset dulu ya. Dagang apa yang laku, tempatnya di mana, harganya berapa. Hari ini yang lagi marak apa. Ya. Saya pikir itu saja. Allah alam bisawab apa yang bisa saya sampaikan dari 2 paket pertemuan pekan lalu dan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustaz Indra Firmansyah. Syukran jazilan wa jazakumullah khairan katsiran. Bunda yang dirahmati Allah, beranjak ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada ayah bunda yang ingin bertanya untuk menanyakan langsung atau melalui kolom chat. Silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Pak Ustadz, mengenai apa yang barusan, saya memang telat tadi, lupa. Bukan lupa ya, ada notifikasi tapi masih repot. Terus baru, waduh jam 8 lebih. Tapi apa yang disampaikan Pak Ustadz itu saya baru paham gitu loh Pak Ustadz. Dan ini memang pernah saya alami. Kenapa Allah menguji seperti itu? Karena dulu saya juga nggak tahu kalau zakat itu ternyata kayak emas, kalau sudah emas perhiasan ya, jadi kalung, gelang dan sebagainya sudah 1 on, itu sebenarnya sudah masuk nisab, harus dibayar zakat. Saya nggak tahu. 2, ketika punya berlian itu juga ada nisabnya. Nah, sehingga sama Allah tiba-tiba diludeskan, ya itulah sentilan Allah. Tapi ini pertanyaan saya begini Pak Ustadz, kalau mengenai mobil Pak Ustadz ya, Mobil. kita beli mobil baru itu kan sudah ada pajak. Pajak itu beda ya dengan zakat.
pertanyaan pertama. Yang kedua, terus kapan kita membayar zakatnya mobil itu? Apakah cuma sekali ketika mobil baru itu, ataukah nanti setiap tahunnya kita juga bayar pajak? Ini nanti kalau memang mobil seperti itu berarti kan kayak harta rumah dan sebagainya memang harus dikeluarkan zakat ya, walaupun kayak tanah itu tidak produktif, bagaimana hubungannya? Maksudnya saya ada tanah yang sekarang sudah tidak saya, maksudnya belum ya saya geletakkan gitu, belum bisa ngayai gitu. Itu seperti apa? Bagaimana hukumnya? Apakah saya harus mengeluarkan zakat terus? Karena sepengetahuan saya zakat dengan sedekah kan beda, dengan sedekah kan beda. Gitu. Itu aja Pak Ustadz, itu dulu pertanyaannya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zakat itu berlaku kepada harta bergerak yang tidak bermanfaat. Kok tidak bermanfaat? Maksudnya gimana? Ya kalau cuma ditabung doang kan nggak jadi manfaat. Ya kan? Ibu punya uang, punya emas, batangan, lalu tidak dimanfaatkan. Ngegeletak aja tuh di bawah kasur atau di lemari itu uang. Atau dititip di bank dengan akad wadiah, itu berarti tidak bermanfaat. Barang yang tidak bermanfaat begitu wajib diambil zakatnya, disucikan. Supaya apa? Supaya diambil kan jadi bermanfaat buat orang lain sebagiannya. Nah, kalau rumah gimana? Rumah itu tidak wajib zakat. Rumah kan dipakai sama kita. Dipakai kadang-kadang juga buat pengajian. Makanya rumah itu tidak wajib zakat. Ya. Tapi kalau kita mau membayar zakat rumah sebagai zakat mal, silakan saja. Tapi rumah tidak ada di wajib zakatnya, tidak ada. Ya. Itu tidak ada wajib zakatnya. Makanya harta ibu punya tanah yang belum dimanfaatkan itu tidak wajib zakat. Tanah itu tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu harta bergerak, entah itu emas atau yang disetarakan dengan emas. Yang disetarakan dengan emas kan ada uang, ada berlian, ada surat berharga. Nah, itu kena wajib zakat. Kena wajib zakat. Tapi saya punya tanah depan rumah, Ustaz. Belum saya apa-apain sih. Tapi kan orang suka parkir di situ, mungkin numpang parkir itu. Nah, itu bermanfaat tuh, ada manfaatnya di situ. Ya kan? Jadi yang wajib dizakatkan adalah harta bergerak, itu emas. Tapi ibu punya kewajiban untuk menzakatkan harta zakat mal. Makanya kalau ibu punya mobil itu sebetulnya tidak wajib zakat. Tapi ibu kalau mau menzakatkan mal sekali saja tuh untuk perhiasan, ya perhiasan dalam artian tuh emas kalung. Bukan itu kan bukan logam mulia ya. Kalau emas kalung kan itu perhiasan, mobil, rumah itu zakatnya sekali aja. Sekali aja. Itu zakat mal sekali. Tapi kalau ibu punya tabungan, yang tabungan itu tiap tahun naik terus, itu wajib zakat. Kenapa? Karena uang yang mengendap di tabungan itu kan tidak bermanfaat. Ibu secara pribadi juga tidak memanfaatkan, masyarakat sekitar juga nggak dapat manfaatnya kan dari tabungan ibu. Makanya lihat, orang yang punya uang, uangnya diinvestasikan jadi usaha. Tidak ada satu usaha pun, satu bisnis pun yang untungnya wajib dizakatkan, tidak ada. Silakan baca fikihnya. Nggak ada. Ya? Iya, ibu punya warung misalnya. Ibu punya uang 100 juta. 100 jutanya dijadiin warung. Warungnya menguntungkan. Untung warung tidak pernah ada namanya wajib zakat. Yang ada sedekah. Tidak ada. Tapi begitu keuntungan warung, ibu tabung, ibu simpan. Nabung ibu buka warung, buka rumah makan, untungnya sebulan 100 juta. 100 jutanya disimpan. Bulan pertama 100 juta. 100 juta udah masuk 85 gram emas tuh, sudah masuk nisab. Berarti sudah wajib zakat kapan? Setahun kemudian setelah haul 1 tahun. Ya kan? Yang wajib zakat yang ini, bukan yang untung gitu. Iya, kenapa? Karena ini yang disimpan nih, yang enggak dimanfaatkan. Gitu. Kalau rumah kos itu Pak Ustadz? Rumah kos juga sama, tidak wajib. Berarti tidak wajib zakat ya, cuma bayar NPWP itu aja ya. Iya. Tapi ibu wajib minimal zakat mal minimal sekali. Kalau itu. Iya. Minimal sekali harus pernah gitu. Jangan sampai nggak pernah juga, mentang-mentang nggak wajib jadi nggak pernah gitu ya. Nah, uang bayaran kosnya itu ya Bu. Kan ada yang ibu makan, ada yang ibu pakai buat biaya hidup, ada yang ibu tabung tuh, ya kan? Ya kan? Iya. Nah, yang ibu tabung itu kalau ibu tabungin terus nyampe ke nisab nanti masuk ke area wajib zakat. Nah, itu yang harus dizakatkan.
Tapi selama rumah kos itu masih jadi tempat usaha, ya tidak wajib zakat. Zakat itu hanya berlaku kepada area-area dana harta bergerak yang tidak termanfaatkan, dibersihkan supaya jadi bermanfaat. Tapi harta-harta lain yang bermanfaat, ibu punya rumah kos, ibu punya mobil yang dipakai buat nganterin anak sekolah, nganterin kerja, nganterin pergi ke pengajian, itu tidak wajib zakat. Wajibnya apa? Sedekah. Tapi meskipun tidak ada wajib zakat, minimal zakat malnya sekali mah harus dibayar. Itu. Nggih, Pak Ustadz, matur suwun. Ya, makanya yang perhiasan, mobil, rumah itu zakat mal, jatuhnya sekali. Ya. Minimal sekali. Gitu ya. Beda sama uang tabungan. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Pak Ustadz. Monggo, ada lagi? Silakan. Masih mute satu. Bunda sekalian yang lain yang masih ingin bertanya silahkan. Oh, kalau nggak ada, saya ada satu lagi Pak Ustadz. Ini masih rencana Pak Ustadz. Saya ingin, ini kan saya mau arah pindah ke Blitar, pindah ke kota kelahiran ya. Terus itu saya lihat kan ada peluang untuk ternak kambing gitu loh Pak Ustadz. Ya. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Saya masih mikir karena takut salah dengan syariat Islam juga. Ternak kambing, jadi maksud saya dari uangnya dari saya, terus saya orang yang apa istilahnya kayak memelihara gitu tuh, hukumnya bagaimana itu? Harusnya saya harus bagaimana? Jadi ada orang tak saya suruh mintain tolong untuk memelihara, terus pembagiannya bagaimana, terus hukumnya syariatnya Islamnya bagaimana gitu aja. Saya cuma modalin uang gitu aja. Baik. Gitu Pak. Jadi prinsip sirkah itu Bu ya, ada yang namanya mudharabah, ada yang mufabaroh. Ya, apa artinya? Kalau ibu memodali, dia yang ngerjain, ini adalah mudharabah. Ini namanya mudharabah. Ya. Yeah. Itu. Jadi ibu yang modalin, dia yang kerja. Ini mudharabah. Boleh, mudharabah itu konsep dalam Islam. Cuma ibu tetap punya kewajiban mengawasi. Artinya jangan taruh duitnya doang, habis itu ibu nggak ngecek, nggak nyatat, nggak ngontrol gitu ya. Tetap ibu punya kewajiban mengontrol. Nanti pembagiannya bagaimana? Kalau kambing pembagiannya berarti dari hasilnya, berarti anaknya atau kambingnya kalau dijual. Ya kan? Kambingnya kalau dijual. Makanya kalau zaman dulu mudharabahnya kambing itu kalau kambing melahirkannya 2, anaknya bagi 1-1. Nah, kalau kambing baginya anaknya 3 bagaimana? Nah, itu dia kalau anaknya 3. Nah, tinggal nanti ada kesepakatan yang namanya mudharabah, perjanjian bagi untung itu sesuai kesepakatan. Jadi bukan gitu. Soal siapa yang berkorban lebih banyak. Kalau yang berkorban lebih banyak nggak apa-apa. Buat ibu aja ya silakan. Ya. Oh ya. Ya, jadi boleh berarti, Bu. Itu boleh. Ya Pak ya. Jadi ya. Dijual, terus nanti hasilnya dibagi 2 gitu ya Pak? Ya betul. Ya kalau mau dibagi 2, kalau ibu mau bagi 60-40 ya boleh juga. Karena itu kan kesepakatan. Oh gitu. Itu yang dijual itu berarti dipotong dengan modalnya gitu atau gimana Pak? Iya ya. Ya yang dijualnya apa Bu? Kalau yang dijualnya misalnya ibu ternaknya kambingnya tuh kambing yang dijualnya anaknya misalnya. Berarti begitu kambingnya melahirkan anaknya 2, ya dijual laku berapa bagi 2. Ya kan? Bagi 2 begitu saja misalnya. Kalau kemarin tuh saya mikirnya gini, saya ngomong sama Pak sini gini, gimana Pak beli kambing yang kecil terus dibesarkan terus nanti dijual untuk kurban atau gimana, terus monggo Bu Ratna lah saya kok monggo saya bingung, akhirnya saya sampai sekarang belum bergerak sih, aku tak boleh hubungan hukumnya gitu. Ya boleh, nggak apa-apa, itu boleh juga, itu namanya ternak membesarkan kambing, boleh saja, silakan aja boleh. Oh gitu ya. Berarti kalau ibu beli kambing kecil misalnya yang 3 bulan lalu dipelihara ya, lalu dipelihara setelah umurnya 1 tahun dijual, kambingnya kan dijual tuh utuh, berarti kan modalnya kan kambing tadi Bu, ya kan, langsung uangnya dibagi 2 misalnya, silakan aja nggak apa-apa, berarti kan kerjasamanya selesai tuh.
Ibu beli 10 kambing misalnya kecil-kecil. Begitu gede 10-10-nya dijual, lalu dibagi 2, kan selesai sudah. Silkahnya selesai. Ya. Ya, selesai sudah. Nanti kalau Ibu, ayo kita lanjutin lagi. Ibu beli lagi 10 kambing lagi dari modal yang Ibu dapat. Dia pelihara lagi. Silakan, boleh aja itu. Karena memang di situ membaginya langsung dengan modal dan untungnya langsung dibagi 2. Jadi nggak dihitung modal dulu. Ya kan? Nggak dihitung modal dulu. Itu juga ada zakatnya Pak Ustadz kalau seperti itu. Kalau usaha tidak ada zakat. Usaha gitu. Itu keuntungan cuma bisnis, sedekah saja. Ya. Sedekah Semua yang istilahnya. namanya, semua keuntungan bisnis itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Yang dizakatin adalah harta bergerak yang disimpan yang tidak termanfaatkan. Jadi kalau Ibu sekarang ikut pengajian ikut pengajian. Jadi kalau Ibu punya usaha, keuntungan usaha itu tidak wajib zakat. Yang wajib zakat adalah keuntungan usaha yang ditabung. Setahun kemudian nggak pernah dimanfaatkan, itu jadi wajib zakat. Termasuk di pertanyaan Ibu atau Bapak Arinta ya. Uang hasil kontrakan sama uang hasil kontrakan itu kan uang usaha. Mana uang kontrakan yang wajib dizakatkan? Uang kontrakan yang disimpan setelah ditabung. Jadi bayar zakat itu ada 2 ya. Ada 2 mazhab. Satu mazhab yang nyampe nisab lalu disimpan selama 1 tahun. Itu wajib zakat. Yang kedua, ada yang mazhabnya pokoknya tiap bulan bayar zakat. Silakan aja, silakan saja. Gitu. Kalau pakai mazhab yang pertama yang harus nyampe 85 gram nisabnya dan disimpan 1 tahun, berarti uang kos itu, uang kontrakan, itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kapan jadi wajib zakat? Kalau uang yang dibayar, uang kontrakan yang kita terima, sisa yang kita makan, sisa yang kita bayar kehidupan, itu kita tabungkan. Begitu ditabung, nyampe ke nisab 1 tahun kemudian wajib zakat. Itu kalau pakai mazhab pertama. Kalau pakai mazhab kedua, yang kapan saja bayar zakat, ya berarti begitu terima uang kontrakan yang langsung aja zakati. Tapi sekali lagi sebetulnya tidak wajib zakat kalau pakai mazhab yang pertama. Gitu ya Bu ya. Gitu juga ya Pak. Ya Ibu Arinta atau Pak Arinta yang mau malam. Atas bangun. Arinta. Ya. Ibu Arinta suaranya kayaknya kresek-kresek ya. Jadi nggak terdengar dengan baik. Oh iya. Mungkin sinyal saya. Ya Bu. Iya. Di tempat lain kresek-kresek juga nggak? Iya, kresek-kresek. Di tempat Ustadz Faiz kresek-kresek juga? Iya betul Ustaz. Oh sama, berarti bukan di saya. Berarti mungkin sinyalnya Bu Arinta. Nanti kalau mau tanya lagi di WA aja, di chat aja. Soalnya jadi nggak kedengeran, saya juga nggak kedengeran maksudnya apa. Jadi, mohon maaf. Ustaz. Sama-sama Bu. Itu di chat ada itu Ustaz Faiz. Udah tadi sudah dibaca. Oh udah. Nah. Iya. Oke, ada lagi? Pak Ustadz kalau tanya lain boleh Pak Ustadz. Kemarin tuh ada teman SMA yang tinggal di Jawa Barat mungkin ya. Itu nanyakan tentang kuf gitu loh Pak Ustadz. Jadi masalah wudu ini, masalah wudu. Memakai kuf. Terus kenapa kufnya yang diusap yang atas? Saya sempat dikasih hadisnya tapi saya nggak ngerti. Saya bilang, aku nggak paham hadis. Pun pas kajian ya tak tanya Pak Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz itu? Oke, silakan baca surat surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Tapi ini harus baca Arabnya, Bu. Akan muncul perbedaan hukumnya kalau cara baca qiraatnya berbeda. Al-Maidah ayat 6 ya, Pak. Ya. Surat 5 ayat 6. Ini ya, Pak. Saya baca anunya, Pak. Arabnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal murafiqi wamshahu biru'usikum wa arjulakum
ilal ka'baini wa Stop sampai situ, Bu. in Stop di situ, Bu. Saya Ye. lagi buka Qur'annya ya. Stop di Ye. situ. Di situ kita kan bacanya ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, ini saya Ye. mau coba buka Quran Kemenak tapi nggak berhasil. Ibu ya, ini cara baca yang berbeda. Ada qiraat lain yang membacanya begini. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulikum ilal ka'bain. Kalau kita kan bacanya wa arjulakum. Oke. Nah, ada qiraat lain yang membacanya wa arjulikum. Ini membedakan ini jadinya beda hukumnya. Kita membaca dengan riwayat Hafs. Riwayat Hafs itu membacanya dengan wa arjulakum. Lihat. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu itu adalah membasuh dengan air yang banyak. Gosla kan mandi, Pak. Bahasa Arabnya mandi kan gusla. Makanya kalau doa mau mandi kan nawaitul gusla ya. Ardian apalah itulah ya. Doa mandi ya. Ya, nawaitul gusla. Itu mandi. Makanya faghsilu wujuhakum artinya membasuh muka dengan air yang banyak. Makanya kalau kita wudhu, kita tampung airnya di tangan lalu kita basahin, ya. Itu faghsilu. Wujuhakum wa aidiakum. Lihat, aidiakum. Ya-nya pakai fathah juga. Berarti aidiakum itu pakai rumus faghsilu. Makanya tangan kita taruh di bawah keran. Betul nggak? Dibasahi dengan air yang banyak. Oke? Nah, tapi bandingkan dengan wamsahu biruusikum. Wamsahu itu usaplah kepalamu. Usaplah kepalamu. Makanya wamsahu itu nggak butuh air yang banyak, Bu. Ya, kalau kita usap kepala, airnya nggak kita tampung kan? Ditampung, dibuang lagi, baru diusap, gitu. Makanya ada ulama fikih lain yang menganggap karena wamsahu, ya cukup begini aja nggak apa-apa nih kalau buat perempuan, karena cuma diusap, dibasuh. Bukan faghsilu. Kalau faghsilu itu airnya banyak. Nah, terus kita yang pakai bacaan Hafs, pakai bacaan qiraat Hafs, arjulakumnya pakai lam, lamnya pakai fathah. Jadi wa arjulakum. Kalau arjulakum itu sama dengan aidiyakum, sama dengan wujuhakum. Berarti arjulakumnya pakai faghsilu, bukan pakai wamsahu. Makanya kita naruh kakinya di bawah keran, Pak. Betul nggak? Begitu kita wudhu, kaki kita taruh di bawah keran, dibasahi dengan air yang banyak. Kenapa? Karena arjulakumnya kembali ke faghsilu. Kembali ke faghsilu. Tapi ada qiraat lain yang membacanya dengan wa arjulikum. Kalau arjulikum sama dengan ru'usikum. Ru'usikum tuh pakainya wamsahu. Makanya kita sering ketemu orang yang wudhunya cuma diusap kepala kakinya doang. Ada yang usap sepatunya doang. Karena secara fikih wamsahu, diusap doang. Nggak butuh air banyak. Itulah, Bu, kenapa ada orang yang cuma dikop begininya doang. Ada yang dibasahin gitu loh. Kenapa? Ya, karena satu kembali ke faghsilu, satu kembali ke wamsahu. Ini hukum dasarnya begitu. Kenapa bisa berbeda hukum? Karena cara baca yang berbeda. Cara baca yang berbeda. Gitu ya. Ini kan qiraat ada 7 cara baca. Jadi Rasulullah tuh bilang Quran turun dengan sab'atu ahruf, dengan 7 huruf berbeda. Cara baca yang berbeda. Ya, cara baca yang berbeda. Contoh saja kalau Ustadz Faas tolong baca surat Al-Baqarah ayat 216. Tapi Arabnya ya. 100 berapa Pak Ustaz? 116, baca Arabnya. Kalau enggak, baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 aja deh. Oh, 116 nggak jadi, Sat? Nggak usah, ayat 1 sampai 5 aja, biar gampang nyarinya. Ini udah ketemu sih. Ya, ini aja saya bukanya agak kejauhan soalnya. Al-Baqarah 1 aja, 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Inilah cara baca kita dengan riwayat Hafiz yang udah kita lakukan. Dan ayat surat Al-Baqarah di Quran riwayat Hafiz itu Alif Lam Mim sampai yang Ustaz Fa'az baca itu 5 ayat. Tapi kalau pakai riwayat Waras ini baru 4 ayat. Ya, karena Alif Lam Mim dengan Jalikal Kitabul La Raiba Fihi itu 1 ayat kalau di riwayat Waras. Ustaz Fa'az bisa enggak baca Waras? Sebentar. Ya. Jadi kalau waros itu ya yuk minun tidak dibaca yuk minun tapi yu minun. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudallil. Hudallil tidak ditahan. Hudallil muttaqin, hudallil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan sholat, sholata. Nah, Iya, ini cara baca yang berbeda ini yang menyebabkan pengambilan hukum jadi berbeda. Ya, Ustaz. Bisa iya, coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Lihat, stop. Pokoknya ini apa, Zat? Wabila akhirati, bukan wabil akhirati. Wabila akhirati. Ya. Jadi kalau di riwayat Waras itu bil a itu bukan bil a, wabil akhirati. Kalau kita kan wabil akhirati yuqinun. Tapi kalau di riwayat Waras itu jadi wabil akhirati yuqinun. Ya. Pakai tasil ya, Zat? Iya. Apa namanya ya? Saya istilahnya memang kelemahan saya itu ya. Ini namanya ditakholus, disudahkan antara bil a kan agak susah. Makanya kalau di riwayat Waras itu jadi wabila akhirati yuqinun. Iya, saya baru selesai talaqi kolon, Zat. Belum Ya, Waras. nah. Ini baru Waras dan kita punya 10 imam qiraat. 10 imam qiraat masing-masing punya 2 riwayat, punya 2 murid. Ya. Ya kan? 10 imam dengan 2 murid. Imam Nafi muridnya ada 2, Imam Waras sama Imam Kolun. Nah, kita Imam Asim itu gurunya Imam Asim punya 2 murid. Asim itu muridnya Hafiz sama siapa? Syu'bah. Jadi Imam Asim punya 2 murid, Hafiz sama Syu'bah. Kita baca cara baca Imam Hafiz tapi riwayat Asim. Terbalik ya. Riwayat Hafiz Imam Asim riwayat Hafiz, mohon maaf ya. Gurunya tuh Asim, muridnya Hafiz. Jadi Imam Asim punya 2 murid, 1 Hafiz, 1 Syu'bah. Kita di Indonesia pakai bacaan Imam Hafiz, riwayat Hafiz gitu. Jadi kalau nanti ke Maroko, cara bacanya beda. Makanya hukum menjadi berbeda, cara istinbat hukum jadi berbeda. Contohnya tadi, kenapa fagsilu wamsahu biruusikum wa arjulikum? Kok kakinya cuma diusap ya? Kenapa? Karena arjulikum dia bacanya, bukan arjulakum. Arjulikum berarti kembalinya ke wamsahu. Kalau arjulakum kembalinya ke faksilu. Ya. Kalau faksilu kan mandi, Bu. Gosala mandi, makanya nyucinya pakai air yang banyak. Makanya orang Indonesia yang riwayatnya pakai riwayat Asim, riwayat Hafiz, itu cuci wudunya pakai kaki, kakinya itu pada saat wudu nyuci kaki, kakinya dibasuhin pakai air banyak gitu. Tapi kalau nanti kita ke Afrika yang pakai Waras, pakai cara baca berbeda dari kita, mereka ada yang cuma diusap doang, kaki cuma diusap aja.
Kenapa? Karena masuknya ke wamsahu. Gitu ya, Bu. Jadi belum tentu salah. Jadi kalau ada yang cuma kop begini doang, enggak belum tentu salah karena istimbat hukumnya tuh dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena cara baca yang berbeda. Ya. Cumanya kita tuh harusnya konsisten. Kalau sudah pakai waras, ya pakai waras terus gitu loh. Jangan hari ini giliran lagi pakai kerudung, kita pakai waras ya kan. Giliran di rumah kita pakai Hasim gitu. Gitu, siap. Pak Ustadz. Atas sembah nuwun Pak Ustadz. Sama-sama. Saya ngajarin Quran, kalau mau belajar Quran pakai yang benar, mendingan ke Ustadz Pak Asrnya. Saya bisa saja, tapi saya rasanya belum pernah lulus jadi guru ngaji untuk tahsin. Guru ngaji tahsin untuk makhorijul huruf sama tajwid dan lain-lain. Meskipun saya bisa, meskipun saya tahu, tapi saya lebih suka kalau ibu belajarnya sama yang pernah lulus lah, pernah lulus sertifikasi ngajar tahsin, ngajar tajwid. Silakan ke Ustadz Pak As aja. Ya, silakan. Oh, nggih Pak Ustadz, matur nuwun. Siap. Saya juga belajar sama beliau kok kalau urusan fasohatul lisan. Pak Aliful Jaufi wa Uhtaha Wahi. Huruf Madin lil hawa itantahi. Kan saya belajarnya sama beliau juga. Sumali aksal halki hamzun ha'u. Nah, ya, Ustaz Pas gitu ya. Iya betul. Sumali wastihi goinun ha. Ha'u. Ah, itu dia. Masih belum hafal, masih banyak lupa. Allah alam bisawab gitu ya. Udah setengah 10, barangkali dicukupi oleh sesi tanya jawabnya. Siap, oke. Baik. Saya hari ini minta didoain Ustaz Pas ya. Oh, Masya Allah. Siap. Baik, ayah bunda semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita mendapatkan banyak hikmah terkait muamalah. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Indra bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah selalu jaga dan berkahi kehidupan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu doa. Mari sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu sebelum berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik an sadat ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuka. Allahumma ij'al Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa dhumumina. Allahumma ij'al Qur'an al-'azim hujjatan lana yawmal qiyamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmatal Qur'an wa sunnatin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qitna bittaqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan segala yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, acara yang terakhir yaitu penutupan. Mari sama-sama kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya salah di hari ini, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Natubu afwan minkum, syukran katsiran la husni istima'ikum, wallahu yatawalla bismil jazaa, syukran wa syahidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan. Jazakumullah Terima kasih Pak Indra. Pak Ustadz. Pak Ustadz Al-Faas, itu saya bagaimana bisa nggak untuk belajar baca Al-Quran Tasin apa sesuai tajwid ya? Bagaimana? Gabung di grup dulu aja. Saya Grup majelis. Oke, Pak siapa? ya. Ya Pak Ardian, saya mau digabungkan di grup. Bagaimana caranya? Bagaimana? Itu di chat ada, silakan diklik aja Mbak Fani. Chat yang mana ya Pak Ustadz? Saya kasih nomor WA gitu aja ya Pak Ustadz. Nanti biar saya bingung saya. Ya. Iya, baik. Ya, atau lewat Mbak Endah gitu nanti. Saya tak matur Mbak Endah gitu ta. Ya, nanti lewat Mbak Endah aja deh. Nanti saya ini. Oke. Lanjutin ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian.